Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Nah, tujuannya nanti untuk ketika Bu Betty sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan Bu Betty akan menjadi lebih bisa percaya diri dan siap dalam hal-hal yang sudah kita bahas hari ini. Ya. Nah, baiklah begitu ya. Jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan. Oke, saya akan menerapkan peserta didik nanti mampu menerapkan sifat komposisi fungsi untuk menyatakan fungsi komposisi dari komposisi dua fungsi atau lebih. Berarti dalam bentuk materi sifat-sifat komposisi ya. Di sini itu bentuknya seperti apa? Untuk pengembangannya nanti saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik akan melakukan games yaitu berupa berburu ubur-ubur. Oke. Pada materi sifat-sifat komposisi. Ya. Oke, berarti nanti mereka akan langsung praktek ya. Itu menggunakan game berburu ubur-ubur ya. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran ataupun strategi yang Ibu gunakan itu nanti apa? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya, nanti saya akan menggunakan model PJBL. Berarti berarti pembelajaran lebih ke project ya, yaitu dalam bentuk prosesnya. Nah, dan tentunya dengan sintak-sintak dalam pembelajarannya ya. Untuk strategi pembelajaran ini memakai strategi apa? Strategi pembelajaran di sini saya akan lebih menekankan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten dan produk. Kalau proses nanti saya akan menekankan sesuai dengan audio, visual dan kinestetiknya. Kalau untuk konten nanti saya akan mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian untuk produknya nanti setelah berproses mereka akan membuat konten permainan berburu ubur-ubur yang akan diupload di media sosial seperti YouTube, Facebook dan lain-lain. Ya, oke. Jadi esensinya itu proses, konten dan produk ya. Kalau prosesnya itu tadi ya seperti bentuk apa tadi prosesnya? Bentuk prosesnya. Prosesnya tadi itu berupa dalam bentuk audio, visual dan konten ya. Berarti sesuai dengan gaya belajar anak ya. Itu audio, visual dan konten. Kemudian untuk konteksnya produknya itu apa? Konteksnya. Produknya nanti berarti buka dalam bentuk video ya. Video yang akan diupload nanti. Nanti di media sosial. Diupload dalam bentuk media sosial seperti YouTube, Facebook dan lain-lain. Ya. Untuk penilaiannya atau evaluasinya nanti gimana? Saya akan menggunakan tes tertulis dan LKPD serta penilaian sikap. Ya. Nanti berupa LKPD penilaian sikap. Nah, untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa? Untuk kelas nanti saya akan mengambil kelas 11-2 jam pertama 1-2 di hari Kamis. Ya, di hari Kamis. Mungkin pertanyaan itu saja. Pertanyaan saya cukup itu saja ya. Jadi saya ingin tahu saja arah kegiatan pembelajaran Ibu ya
Ibu Betty nanti, karena nanti yang saya pantau dan amati berkaitan dengan itu ya, dan saya harapkan nanti ya pada jadwal pelaksanaan observasi Ibu Betty bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, model dan sebagainya ya. Semoga nanti bisa tercapai ya dan bisa teramati agar pembelajaran juga bisa tercatat dan juga nanti saya catat ya. Nah, harapan saya bisa berjumpa dengan pada jadwal kegiatan observasi nanti ya. Setelah kegiatan observasi nanti ya, kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Betty. Semoga kegiatannya nanti terlaksana dengan baik. Baiklah, sekian. Terima kasih untuk kegiatan observasinya dan saya lakukan dengan Bu Betty ya sampai seterusnya kegiatan observasi mendatang. Ya, terima kasih Bu Betty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Sehat? Cukup sehat. Oke. Yang sehat tambah sehat, yang cukup sehat harus sehat. Oke, baiklah, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Adit kenapa? Oh iya, Ustaz. Adit kemana? Adit masih Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa Puri? Tentang fungsi, Bu. Fungsi. Yang operasi yang fungsi. Ya, ada operasinya. Apa saja jenis-jenis operasinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jenis-jenisnya? Dia apa? Ada penjumlahan. Penjumlahan, berkalian, pengurangan. Oke, berarti kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Kemudian, menurut kalian gimana kalau 1 tambah 2 tambah 3 itu berapa nilainya? 1 tambah 2 tambah 3 berapa nilainya? Kalau 1 tambah 3 tambah 2 berapa nilainya? Bagaimana kalian bisa menghasilkan angka 6 itu? Kalau 2 tambah 1 tambah 3 berapa nilainya? Oke. Materi kita hari ini berhubungan dengan sifat-sifat komposisi. Jadi sifat-sifat komposisi itu ada beberapa macamnya. Salah satunya ada sifat komutatif. Sifat komutatif. Yang pertama, sifat komutatif di sini F itu fungsi F dan fungsi G. Fungsi F itu diibaratkan sebagai tepung. Fungsi G X diibaratkan sebagai gula. F bundaran Gx itu sama tidak dengan F bundaran Gx. Pertama, untuk mengetahuinya, mari kita lihat. Berarti F bundaran G, berarti kita mau memasukkan nilai tepung. Oke, tepung ke dalam gula merah. Berarti tepung kita masukkan ya kan ke dalam gula merah, maka jadilah kue putu. Kalau yang ditanya G bundaran F, berarti kita mau memasukkan nilai gula merah ke dalam tepung. Gula merah, G itu apa? Gula merah. Tepung. Jadilah kue gembok. Mereka menghasilkan kedua kue putu dan kue gembok. Itulah ilustrasi sebagai sifat komutatif. Tidak sama. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian diibaratkan fungsi fx itu sebagai merah, cat merah, gx itu
jelaskan tadi dapat kita lihat, kita perhatikan bahwa di sifat-sifat komposisi fungsi itu mempunyai sifat apa saja? Kenapa? Karena sama saja cat seperti cat tadi kan? Cat tadi kalau dia digabungkan dulu warnanya ungu, kemudian kita masukkan lagi warna biru, maka dapatlah nanti warna coklat dan hasil semuanya warna coklat. Bagaimana dengan sifat yang komutatif? Pertama dia menghasilkan
berapa, baru kita selesaikan dengan yang angka selanjutnya. Ada yang masih belum paham lagi atau masih bingung? Gak apa-apa ditanya. Sudah paham belum? Nah, oke. Kalau sudah paham, kita Ibu mempunyai soal, ya. Soalnya itu dalam bentuk permainan. Soalnya ada tingkatannya, ada mudah, sedang, dan susah. Ya. Jadi kira-kira kalian nanti mau pilih yang soal yang mudah, susah, atau yang sedang? Silahkan kalian nanti pilih saja sendiri. Di sini kira-kira nanti kalian mau pilih mudah berapa, sedang berapa, silakan kalian pilih sendiri. Atau mau yang susah semua kah? Mau yang sedang? Ini permainannya namanya berburu ubur-ubur. Ya, berburu ubur-ubur. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Sebelum kita mengerjakan soal. Yuk, coba pilih semua. Kita nyanyi yang 1 ditambah 1 ya. Oke? Ya. Ya? Oke, siap? Siap. Mana? 1 Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama Oke, silakan duduk. Jadi, silakan kalian duduk berkelompok kalian sesuai asesmen awal yang kita lakukan kemarin. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Jadi Ibu ulangi, di sini kita bermain ubur-ubur. Jadi silakan kalian pilih berkelompok kalian, diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian mau sanggup, mau soal yang sulit kah, mudah kah, sedang kah? Karena di setiap soalnya itu ada poinnya. Dari Ibu kasih poin di sini. Kalau yang mudah Ibu kasih 15. Kalau yang susah sedang ya 25. Di sini kalau yang susah 35. Jadi silahkan, mau susah semua gak apa-apa, nanti nilainya 100 semua. Mau yang mudah dengan cara mengambil aman mudah gak apa-apa. Jadi silakan kalian tulis jawaban kalian di lembar LKPD ini ya. Jawaban kalian silahkan kalian tulis di lembar LKPD. Oke.
Silakan kalian jawab ke kelompok kalian. Jawabannya ditulis di LKPD. Untuk sebelum vote, tidak apa-apa, dibagiin juga. Ya, silakan kalian selesaikan. Nah, ini kan izin kelompok ya. Jadi kerjanya sama-sama. Masih tersisa satu soal. Kira-kira kalau sudah selesai, nggak apa-apa itu diambil lagi buat nama-nama poin. Ya, silakan bekerja sama. Di LKPD-nya jangan lupa ya, tulis nama sama kelompoknya. Sudah, Bu. Ya. Sudah semua belum? Oke, kalau sudah, silakan dari perwakilan kelompoknya silakan mempresentasikan hasil atau jawaban dari berburu kalian. Apakah dapat yang mudah, susah, sedang, silakan kalian presentasikan. Coba, siapa yang mau presentasikan duluan? Dari kelompok mana? Oke, kelompok beri, silakan. Perwakilan saja. Silakan jawabannya ditulis di depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Betty selaku guru pembimbing kami yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan dan mendiskusikan. Dan di sini kami mendapat 4 soal ini atau mudah, 2 soal sedang, dan juga 3 soal susah atau sulit. Akan tetapi untuk menjelaskan satu soalnya, saya akan pilih dari yang susah. Yang mana soalnya ialah diketahui fx-nya 3x min 5, dx-nya 5x plus 3, dan yang ditanya ialah bundaran F A sama dengan 3. Kemudian yang ditanya ialah nilai staf. Bukan nilai staf. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan sudah ada namanya nilai G of F. Nah, berarti pertama kali yang harus kita cari itu nilai dari G bundaran F. Nah, G
lanjut kita mencari nilai A. Ini kan, nah untuk mencari nilai A kita tinggal mengganti X ini menjadi A. Jadi 15A min 22 sama dengan 23 yang ada di soalnya. Kemudian 15A 23 kita tinggal luaskan 22 ke sebelah sana yang mana berganti menjadi nilai positif. 15A sama dengan 45. Kemudian angka 15 ini juga kita pindah luaskan sehingga menjadi bagi. Jadi nilai A adalah 3. Yang mana dari 45 dibagi 15 sama dengan 3. Itu jawaban dari kelompok 2. Coba kasih aplaus untuk kelompok 2. Menurut kalian salah atau benar kira-kira jawaban? Benar. Salah atau benar? Benar. Ya benar. Karena yang dicari itu nilai A, sedangkan GOF-nya ini kita cari dulu 5-nya ini kan G benerannya itu kan, berarti kita mau mencari atau memasukkan nilai F ke nilai G. Kemudian kita masukkan nilainya, dapatlah 5X min 22. Min 22, kemudian 5A, X-nya ini kan harusnya X dan N-nya itu A, jadi dia berubah jadi A dibuang 22 sama dengan 23. Maksudnya nilai GOF ini sama dengan 23. Dapat nilai ini kita sama dengan 23. 15A sama dengan 23. Kenapa? Karena kita samakan, ya kan? Yang sama-sama mempunyai variabel kita sama-samakan. Kemudian yang koefisien konstanta kita samakan. Berarti yang sama itu 22 dan 23. Jadi 23 itu ditambah 22 hasilnya 45. A sama dengan 45 dibagi 15. Kenapa bisa jadi membagi? Karena kita mau mencari nilai A. Jadi 45 ini tetap, 15 ini jadi pembagi. Dapatlah nilainya sama dengan A sama dengan 3. Betul untuk kelompok 2. Ada yang mau nyoba lagi? Kelompok 3, ayo silakan. Silakan maju kelompok 3. Silakan tulis jawaban kalian.
sifat yang ada di fungsi itu terbagi menjadi 3, yang mana yang pertama tadi sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan ketiga sifat identitas. Akan tetapi yang digunakan itu hanya 2 karena yakni sifat asosiatif dan sifat identitas ini. Kenapa? Karena hanya 2 ini yang hasilnya sama meski dibalik contoh F bundaran G bundaran H maupun G bundaran F bundaran H, hasilnya tetap sama. Sama halnya dengan I bundaran F bundaran I, hasilnya pun tetap sama. Oke, kasih aplaus untuk Ure. Benar ya? Jadi dalam 3 sifat-sifat komposisi tadi ada sifat komutatif, asosiatif, dan identitas. Hanya ada 2, yaitu sifat asosiatif dan identitas. Menurut kalian, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah pembelajaran hari ini seru? Apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami? Sangat mudah. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum Ibu tutup, ayo kita nyanyi sayonara. Oke? Sayonara. Oke, jadi jangan dibuat susah ya. Jadi kalau ada yang belum paham atau mengerti nanti silakan tanyakan di ibu ataupun di kawannya lagi kalau masih ada yang bingung. Tapi kalian sudah kasih tahu ibu tadi, kalian sudah paham dan sudah mengerti ya. Oke? Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Oke, ibu juga sayang kalian. Semoga kalian pintar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Neti dan Budi serta Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Eli Trisnawati ya. Bagaimana kabarnya Bu Betty? Alhamdulillah baik Bu. Ya, baik Bu Betty. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran ya. Bagaimana perasaan Ibu Betty setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega. Ya, alhamdulillah. Saya pun melihat tadi pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Ibu, bagaimana Ibu ya? Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan kegiatan pembelajaran tadi? Kalau saya menilai Bu, saya masih perlu banyak belajar, meski beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya, ya. Nah, apa yang membuat Ibu Betty menilai demikian? Saya menilai berdasarkan apa yang sudah saya lakukan di kelas tadi Bu. Ya, baik ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu, silakan. Ya, baik ya. Menurut pengalaman saya ya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Betty saya tadi ya sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Betty sampaikan ya saat kegiatan pra observasi yaitu tentang yaitu sifat-sifat komposisi ya, dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu pembelajaran yang menyenangkan ya, yaitu sudah nampak di pembelajaran tadi, yaitu murid-murid sangat antusias yaitu dengan menggunakan strategi yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik ya.
serta model pembelajarannya itu model pembelajaran PBL ya, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang ya dengan model yang seperti itu, yaitu bagaimana pendapat Ibu Betty ya dengan mendengarkan ini. Menurut saya Bu, hal itu sudah sesuai dengan yang saya terapkan di kelas tadi, mulai dari model dan observasi murid tadi. Ya, baik Bu ya. Selanjutnya, kira-kira apa kendala yang Ibu Betty hadapi dalam pembelajaran tadi? Kalau kendala saya Bu, meskipun murid terlihat sudah antusias, namun masih ada saja murid yang diam, tidak mau berpartisipasi secara aktif. Ya. Jadi kendalanya Ibu Betty tadi yaitu keaktifan murid ya. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Rencana saya akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggunakan media yang bervariasi. Ya. Baik, sekali itu rencana Ibu sampaikan barusan dengan melakukan yaitu pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya. Lantasan siapa yang kira-kira Ibu bisa membantu dan kapan dilaksanakan rencananya? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat dan untuk pelaksanaannya saya akan laksanakan pertemuan berikutnya. Ya. Biasanya ya rencana semoga bisa berjalan dengan baik ya. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Betty ya. Hasil observasi kita hari ini ya akan saya catat dan dalam supervisi akademi ya Bu ya. Mohon ditandatangani di sini ya Bu ya. Baik Bu. Ya. Ya, sebagai penutup ya ini ya Ibu, kira-kira apa yang Ibu Betty dapat dari proses ini? Saya bisa belajar bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid. Ya, terima kasih Bu Betty. Selanjutnya saya persilakan Ibu Elis Trisnawati menyampaikan umpan balik atau tantangan diri dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengarkan percakapan antara Bu Betty dengan Bu Betty ya. Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Betty. Saya yakini bahwa Bu Betty sudah berusaha keras untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu guru pun yang menginginkan materi kita tidak tersampaikan dengan baik. Untuk rencana perbaikan ke depannya, saya yakin nanti Bu Betty akan betul-betul memperhatikan pada titik atau poin-poin mana saja yang membuat anak itu bisa berkolaborasi dan beraktivitas secara bersama. Usahakan untuk tidak membiarkan anak-anak yang tidak bersatu ketika dia belajar. Ini bisa juga mungkin dilihat dari mungkin apakah memang lagi sakit, apakah memang bawaan anak. Ada karakter anak yang memang kurang minat belajar, dan ini yang mungkin catatan yang bisa Bu Betty gunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Betty. Mungkin nanti kalau misalnya kedepannya untuk pembelajaran yang akan dilakukan supaya lebih baik, mungkin nanti bisa sama-sama mengevaluasi dan berkolaborasi mana-mana saja titik yang harus dicermati supaya nanti pembelajaran betul-betul sesuai dengan keberpihakan kepada siswa dan memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang. Itu aja mungkin pesannya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis ya dan Ibu Betty. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.